Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bangkit Bakso. Nah, ngomong-ngomong tentang resep bakso tidak ada matinya ya, karena setiap orang punya trik dan strategi sendiri-sendiri untuk menjual dagangannya. Ada yang jual dengan harga tinggi dan ada juga yang jual dengan harga rendah. Semua itu punya strategi sendiri teman-teman. Nah, untuk di video kali ini saya mau ambil atau membuat resep bakso dengan harga jual yang standar atau di tengah-tengahnya teman-teman. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa dukungannya dengan like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman, let's go kita ke tutorialnya. Nah, untuk bahan utama yang kita perlukan yaitu daging ayam teman-teman. Nah, untuk total daging ayamnya cukup 1 kilo saja. Pastikan pilih ayam yang masih fresh dan ayam yang saya gunakan ini sudah difilet atau tanpa tulang. Oke, untuk bahan yang kedua saya juga pakai tetelan sapi teman-teman. Ini untuk isian bakso uratnya. Nah, teman-teman tinggal pilih ya yang masih dalam keadaan fresh juga teman-teman, supaya nanti hasilnya maksimal. Lalu untuk daging sapinya saya pakai yang dalam kondisi juga masih segar teman-teman. Tetapi apabila teman-teman mau menghemat lagi untuk biayanya, teman-teman bisa gunakan daging sapi frozen ya atau impor seperti ini teman-teman. Oke, untuk total daging sapinya yaitu 2 kilo. Jadi total keseluruhan daging nanti yang kita giling ya, totalnya itu 3 kilo, terdiri dari 1 kilo daging ayam dan 2 kilo daging sapi. Dan tetelan sapinya tadi ada 3/4 untuk isian bakso. Nah, yang perlu kita siapkan untuk membuat bumbunya yaitu yang pertama bawang putih goreng totalnya 1 ons. Lalu juga saya pakai bawang putih mentah teman-teman, totalnya 10 siung ya, kalau besar-besar, misalkan masih kecil-kecil 15 siung teman-teman. Nah, untuk miwon saya pakai 50 gram ya, kebetulan saya pakai merek miwon teman-teman. Lalu untuk selanjutnya saya pakai lada bubuknya teman-teman. Nah, ini lada bubuk yang asli ya, yang digiling sendiri. Di sini sudah dibungkusin satu persatu teman-teman. Nah, totalnya itu 3 bungkus. Apabila teman-teman mau pakai yang sasetan yang biasa dijual di pasar ya dengan harga 1000-an, untuk totalnya juga sama teman-teman, yaitu 3 bungkus. Nah, misalkan pakai takaran sendok, untuk takarannya itu 2 sendok teh teman-teman. Oke, untuk selanjutnya saya juga pakai ya kaldu sapi. Nah, kebetulan saya pakai merek Royco, totalnya itu 4 bungkus. Nah, misalkan teman-teman sudah terbiasa menggunakan merek lain, misalkan ya Masako atau Sobaso dan lain jenisnya, itu tidak masalah teman-teman. Yang penting totalnya itu 4 bungkus dan rasanya pastinya rasa sapi teman-teman. Nah, untuk pengenyal baksonya saya juga pakai merek SCTP teman-teman. Nah, untuk takarannya itu secukupnya saja ya, teman-teman bisa beli di online ya apabila di tempat teman-teman tidak ada. Di online juga banyak yang jual pengenyal bakso SCTP teman-teman. Nah, untuk pengembangnya juga saya pakai baking powder teman-teman. Nah, untuk takarnya secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Lalu untuk garamnya saya pakai yang ukuran sedang seperti ini teman-teman. Nah, untuk takarannya itu 2,5 balok teman-teman. Untuk teman-teman misalkan mau pakai garam krosok ya, nah untuk totalnya itu 6 sendok makan teman-teman. Oke, untuk selanjutnya nanti saya juga pakai tepung teman-teman. Tepungnya itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu tepung tapioka dan tepung aren, karena kita membuat bakso dari 2 jenis
bahan ya, yaitu daging sapi dan daging ayam. Untuk tepungnya totalnya tapiokanya 6 on dan arennya 1 on. Lalu telur ayamnya saya pakai 2 butir teman-teman. Nanti kita masukin semuanya ya, berupa kuning dan putihnya. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya teman-teman. Nah, setelah bumbu tadi kita selesai ya, tinggal kita ke proses penggilingan bakso. Di sini teman-teman tinggal masukin ya dari bahan-bahan yang tadi, jangan sampai ada yang ketinggalan teman-teman, maupun bumbu dan telurnya. Oke, setelah proses penggilingan bakso selesai ya, tinggal kita ke proses selanjutnya, yaitu pencetakan bakso. Seperti biasa ya, kita cetak pakai sendok. Nah, untuk airnya juga jangan terlalu panas teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan api kecil aja saat mencetak bakso. Nah, besar ukurannya menyesuaikan harga ya. Kalau teman-teman pakai atau ukuran yang saya bikin ini untuk dijual kembali dengan harga 10 ribuan teman-teman. Terdiri dari 1 butir ya bakso isi urat dan 4 butir bakso kecil-kecil teman-teman. Nah, jadi sangat cocok sekali untuk resep bakso ini apabila teman-teman mau memulai usaha ya, maupun mau buat jualan keliling dan maupun untuk jual mangkal di depan rumah maupun di tempat keramaian. Nah, untuk cara membuat atau membubuhin tetelan sapi ya untuk isian baksonya, silakan teman-teman tonton videonya, nanti saya tulis di deskripsi seperti ini teman-teman. Untuk kuah baksonya juga nanti saya juga akan tulis untuk cara membuat kuah bakso untuk jualan teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk warna bagus sekali ya, gelap banget seperti daging sapi murni teman-teman, karena tadi kita pakai bawang putih goreng ya, jadi hasilnya lebih gelap seperti ini teman-teman. Untuk teksturnya lembut banget dan kekenyalannya kita coba ya. Nah, seperti ini teman-teman, kenyal banget ya, walaupun kita tekan dengan keras tidak pecah teman-teman, hasilnya sangat maksimal sekali. Nah, kita coba yang lain teman-teman. Nah, lihat hasilnya sangat mulus, halus, sempurna banget teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ya, kita bikin untuk kuah bakso yang enak, gurih dan bening. Nah, caranya juga sangat simpel sekali teman-teman. Selain kuah bakso ini enak, bening dan gurih, jadi kuah bakso ini juga sangat awet teman-teman. Jadi teman-teman misalkan mau bikin sekaligus ya untuk 1 minggu kemudian tidak masalah ya, jadi aman. Untuk penyimpanannya juga sangat mudah ya, tanpa freezer dan kulkas. Kuah bakso ini mampu bertahan untuk 1 minggu ke depan teman-teman. Nah, untuk bahan-bahan yang pertama ya yang kita siapkan ada bawang putih. Nah, totalnya itu 1/4 kilo atau 250 gram. Lalu ada kemiri ya, totalnya 4 butir, dan biji pala teman-teman. Nah, nanti kita pakai setengahnya saja untuk biji palanya. Lalu kita ada juga garam ya, garam halus, dan gula pasir teman-teman, totalnya itu sama 1 sendok makan. Dan yang terakhir teman-teman, ini lada masih berupa butiran ya, ini lada asli. Nah, untuk takarannya nanti kita cukup 2 sendok makan ya, nanti kita haluskan dulu ya teman-teman untuk ladanya. Oke, setelah bahan-bahan kita siapkan ya, lalu kita proses yang pertama, kita haluskan dulu untuk ladanya teman-teman. Nah, teman-teman bisa pakai blender seperti ini maupun mau pakai ulekan maupun ditumbuk ya. Jadi saya pakai ini untuk mempersingkat waktu ya, juga untuk menghemat tenaga teman-teman. Nah, untuk takarannya itu 2 sendok makan ya, jangan terlalu banyak teman-teman, nanti bisa pedas ya kuah baksonya, kasihan nanti yang anak-anak yang makan jadi bisa
pedas ya. Nah, selain kita menunggu ladanya halus ya, kita siapkan juga untuk minyak goreng. Nah, secukupnya saja teman-teman, dan apinya jangan terlalu besar ya, kita menggunakan api kecil. Nah, setelah itu kita masukin bawang putihnya teman-teman. Nah, ini totalnya yang tadi ya 1/4 kilo, kita masukin semuanya. Nah, tinggal kita aduk-aduk seperti ini ya sampai nanti berwarna kecoklatan teman-teman. Nah, setelah 10 menit kemudian ya kita masukin kemirinya teman-teman, yang tadi kita siapkan ya, kita masukin kemirinya totalnya itu 5 butir teman-teman, kita masukin aja lalu kita aduk-aduk kembali teman-teman. Jangan dibiarkan ya, harus kita aduk-aduk supaya nanti matangnya juga merata teman-teman. Nah, seperti ini ya proses penggorengannya. Jangan terlalu banyak minyak ya, nanti minyaknya terbuang sia-sia teman-teman. Jadi minyaknya itu secukupnya saja. Oke teman-teman, jadi setelah 15 menit kemudian ya hasilnya seperti ini teman-teman, sudah berwarna kecoklatan. Ini jangan terlalu matang juga jangan terlalu mentah teman-teman, jadi sedang saja ya. Nanti untuk prosesnya juga lebih mudah ya, apabila nanti terlalu matang aromanya juga hilang, dan apabila terlalu mentah prosesnya terlalu lama teman-teman. Jadi seperti ini ya, setengah saja. Nah, setelah ladanya kita haluskan ya tadi, hasilnya seperti ini teman-teman. Lalu tinggal kita campurkan ya bawang putih yang tadi kita goreng teman-teman. Kita masukin ya seperti ini semuanya teman-teman ya. Tadi ini bawang putih beserta kemirinya. Nah, pertanyaannya kenapa tidak pakai bawang merah? Nah, untuk kali ini saya tidak menggunakan bawang merah teman-teman, supaya lebih gurihnya itu lebih dapat ya. Nanti bawang merahnya cukup digoreng sendiri ya, lalu kita taburkan saat penyajian baksonya saja teman-teman. Nah, ini untuk biji palanya setengah, lalu garam 1 SDM dan gula pasirnya juga 1 sendok makan teman-teman. Oke, kita haluskan ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan blender seperti ini. Nah, bisa juga teman-teman pakai manual ya. Jadi apabila bikinnya banyak, saya sarankan teman-teman menggunakan manual teman-teman. Nah, ini kebetulan lampunya padam ya, jadi tanggung sekali teman-teman. Ini sebenarnya sudah hampir halus ya, jadi kita terpaksa kita haluskan kembali dengan menggunakan manual teman-teman. Nah, kita sudah siapkan ya untuk ulekannya. Nah, seperti ini teman-teman, tinggal kita haluskan kembali ya. Ini sebenarnya sudah halus ya, jadi aku rasa ini masih kurang teman-teman. Jadi saya lebih suka halus ya. Jadi kita lanjut untuk proses penghalusannya untuk menggunakan ulekan teman-teman. Jadi kuah bakso ini selain enak, gurih dan bening ya, juga sangat awet teman-teman. Jadi teman-teman misalkan ya mau bikin sekaligus ya, totalnya misalkan 1 kilo. Nah, untuk perbandingannya teman-teman tinggal kalkulasikan saja ya, tinggal ditambah-tambahkan untuk kemiri dan lain-lainnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan ulekan maupun tumbuk ya untuk proses lebih banyak. Jadi sangat rekomendasi banget ya kuah bakso ini buat teman-teman ya lah yang mau bikin banyak sekaligus ataupun yang mau merantau ke suatu daerah ya, tentunya belum memiliki freezer atau kulkas. Kuah bakso ini sangat cocok sekali karena kuah bakso ini itu penyimpanannya mudah juga sangat awet teman-teman. Saya sendiri suka pakai yang resep kuah bakso yang ini teman-teman. Oke, kita lanjut ya proses penghalusannya, kita percepat saja ya untuk durasinya. Apabila ada pertanyaan ya silakan teman-teman tulis di kolom komentar, insya Allah nanti saya akan balas satu persatu teman-teman. Nah, setelah tadi ya dari awal kita proses pembuatan bakso, dan yang terakhir ini proses pembuatan
bumbunya ya. Untuk takarannya itu per 10 liter ya teman-teman. Kalau saya sendiri 2 sendok makan atau per 5 liter kuah bakso itu 1 sendok makan ya. Jangan lupa pula tulang sapinya ya teman-teman masukin didandang. Nah, tinggal kita ambil ini teman-teman, sudah selesai ya. Nah, terima kasih ya teman-teman, jangan lupa ya dukungannya seperti biasa dengan like, komen, dan subscribe, karena insya Allah ya setiap minggunya saya akan memberikan informasi tentunya seputar bakso dan mie ayam. Nah, seperti ini teman-teman ya, hasilnya padat ya, tidak terlalu banyak air, jadi sangat awet teman-teman. Nah, tinggal kita masukin langsung ya, atau ke proses eh, penyajian didandang teman-teman, jadi tidak perlu digoreng kembali. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ya resep bakso plus kuah bakso. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.